23. Oke, baik. Kemarin 22, ya. Sekarang kita lanjutkan ke PPh pasal 23, gitu ya. PPh pasal 23 itu bahas apa, gitu ya. Jadi PPh 23, ya, itu adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, satu modal, gitu ya. Dua, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong oleh PPh pasal 21, gitu ya. Nah, ini pokok bahasan di PPh pasal 23. Nah, di beberapa waktu yang lalu saya juga sudah sempat bahas bagaimana terkait dengan hadiah, ya. Mungkin di kelas pernah disinggung sedikit. Ada hadiah PPh 21, ada hadiah PPh 23, gitu ya. Bedanya adalah kalau hadiah PPh 21 itu diterima oleh OP, gitu ya, oleh orang pribadi terkait kegiatan, gitu ya. Terkait dengan kegiatan. Ya. Nah, sedangkan PPh 23 yang diterima oleh badan, gitu kan. Nah, kemarin juga sempat disinggung seperti itu. Ya. Jadi PPh 23 itu bahasnya itu bahas salah satunya bahas hadiah yang diterima oleh badan, gitu ya. Jadi ketika ada hadiah maka kita harus identifikasi siapa yang menerima. Kalau yang menerima OP berarti dia PPh 21, gitu ya. Kalau dia menerima badan berarti PPh 23, gitu ya. Nah, PPh, gitu ya, PPh 23 itu jenisnya potongan, gitu ya, bukan pungutan. Kalau kemarin PPh 22 itu adalah pungutan, dipungut, ya. Nah, PPh 23 itu jenisnya potongan. Nah, siapa yang potong? Ya, maka kata kuncinya adalah pemberi kerja, gitu ya, pemberi kerja. Pemberi kerja adalah pihak yang memotong. Yang dipotong adalah penerima penghasilan, ya. Nah, ini kata kunci yang harus dipahami ketika kita membahas PPh, gitu ya. Maka identifikasinya adalah siapa yang motong, siapa yang dipotong, gitu ya. Nah, yang potong adalah pemberi kerja, maka dia punya kewajiban, ya. Ketika ada penghasilan yang merupakan objek PPh 23, ya, maka kewajiban yang memberi kerja atau kewajiban, kalau bukan pemberi kerja, atau pemberi penghasilan itu yang wajib melakukan pemotongan, gitu ya. Nah, juga objek PPh 23 ada bunga, gitu ya. Bunga itu ada yang 23, bunga ada yang PPh final, bunga ada yang bukan objek, ya. Bunga ada juga yang bukan objek pajak, gitu ya. Nah, nanti juga kita bahas, ya, mana yang merupakan objek, mana yang bukan merupakan objek, gitu ya. Oke, nah ini. Jadi penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh 23, gitu ya. Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh 23. Satu, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Ya, seperti apa ya? Seperti bunga bank, gitu kan. Kalau Anda punya cicilan, ya, punya pinjaman di bank, gitu kan, setiap bulan kita bayar bunga, gitu ya. Kita bayar angsuran dan juga bunganya. Nah, bagi bank itu kan pendapatan, ya. Bagi bank itu adalah pendapatan bunga, ya. Ketika bank memberikan pinjaman, bank memberikan kredit. Nah, penghasilan bunga bagi bank itu bukan objek PPh,
Nah, ini jadi bunga apa yang bukan objek, bunga yang diterima oleh bank, ya, yang berasal dari pemberian kredit, itu bukan objek, ya. Oke ya. Nah, itu bunga. Kemudian sewa juga bukan penghasil, sewa juga bukan bukan objek PPh 23. Dividen, ya. Dividen itu juga bukan PPh 23 dengan syarat, ya, dengan syarat. Dengan syarat apa? Satu, berasal dari cadangan laba ditahan, itu bukan objek. Kemudian bagi perseroan terbatas BUMD paling rendah kepemilikan adalah 25%. SAU koperasi itu juga bukan, penghasilan dibayar pada badan usaha juga bukan, ya. Nah, itu. Nah, baru kita bahas tarifnya, ya. PPh 23 tarifnya nggak banyak, ya. PPh 23 itu tarifnya hanya ada dua, 15% dan 2%, ya. Jadi ada 15% dan 2%. 15% itu untuk apa? Untuk bunga, ya, royalti, hadiah, gitu ya. Nah, ini bunganya bunga apa nih? Gitu ya. Pertanyaannya ini, Pak, ini bunga yang mana? Tadi bunga bagi bank itu bukan objek. Tapi kok ini masih dibahas ada juga bunga. Oh iya, berarti bukan bunga itu. Jadi bunga ini adalah bunga transaksi pinjaman. Gitu ya. Bunga transaksi pinjaman. Jadi misal, ya, ada transaksi piutang usaha, gitu kan, atau ada transaksi penjualan kredit, ya. Penjualan kredit, penjualan barang yang dikreditkan dengan penjualan secara tunai itu pasti harganya berbeda, gitu ya. Kalau penjualan kredit biasanya lebih tinggi harganya daripada penjualan tunai. Kenapa lebih tinggi? Karena ada unsur bunga. Ya, nah ini bunga PPh 23. Ya, bukan bunga pendapatan bagi bank tadi. Itu bukan objek, tapi kalau bunga ini dia merupakan objek. Ya, bunganya bunga itu. Ya, royalti juga sama. Ya, atas franchise, merek dagang dan lain sebagainya royalti 15%. Hadiah juga 15%. Ya, hadiah yang diterima oleh badan, ya. Nah, 2% itu adalah untuk sewa, ya. Sewa penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan, ya. Berarti di sini yang dimaksud di sini adalah sewa benda, sewa harta bergerak, ya. Atau sewa harta bergerak, gitu ya. Kalau sewa tanah dan bangunan ya bukan di 23, nanti kita bahas, ya. Jadi kalau sewa harta bergerak artinya harta yang bisa dipindah, yang bisa berpindah tempat, gitu ya. Sewa mobil, sewa kendaraan, sewa pesawat, sewa mesin dan lain sebagainya. Itu tarif PPh-nya 2%, gitu ya. Kemudian juga jasa, ya, juga jasa. Jasa di sini adalah 2%, gitu ya. Jasa itu tarifnya 2%. Bentar ya. Masih berlaku, oke. Sebentar.
Mana tadi? Ini masih ya. Jadi ya. Jadi jasa ya adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lainnya. Ya. Objek merupakan objek PPh 23 gitu ya. Ini adalah jasa. Nah, 2% dari jumlah bruto atas jasa lainnya. Jasa lainnya, jasa penilai, aktuaris, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini diatur di sini. Jasa lainnya ini itu diatur di PMK 141. Nah, ini yang mengatur terkait dengan jasa lainnya. Jadi PPh 23 jasanya cuma itu aja, Pak. Iya, jadi kalau Anda lihat di PPh 23 gitu ya. Anda lihat di PPh 23 itu ya nggak lengkap mungkin ya. Ya, mungkin bisa jadi nggak lengkap. Coba saya lihat dulu ya. Oke. Nah, ini PPh 23, ini Undang-Undang PPh. Coba kita lihat PPh 23-nya mana. 19, 20, 21, 22 nih, 22 ya, 22, 23 nih, 23. Ya, ini PPh 23. Ya, ada 15% dividen, bunga, royalti, hadiah, ya. 2% dari sewa penghasilan lain kecuali sewa penghasilannya sebuah natar bergerak dan jasa teknik, ya, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21. Jadi jasa ada jasa teknik gitu ya, ada jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya. Nah, jasa lainnya itu diatur di sini. Karena di sini nggak cukup ya, di undang-undang itu nggak cukup ya. Sudah selesai PPh 23 maka perlu diterbitkan PMK yang terkait dengan jasa lain. Jasa lain sebagaimana maksud PPh pasal 23 huruf C angka undang-undang PPh diubah sebagai berikut. Nah, ini jasanya nih. Ya. Kemudian baru penghasilan tersebut dikenakan 2% dari imbalan yang dimaksud. Nah, ini jasanya. Nah, ini jasa catering termasuk ya. Kemudian jasa selain catering, kemudian ini jasanya ya, jasa appraisal, ya, jasa appraisal, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa arsitektur, perencanaan kota dan seterusnya. Nah, ini jasanya tuh ya cukup banyak ya. Jadi nanti kalau mau tahu terkait dengan jasanya ini bisa dibuka ya. Ya. Nah, ini adalah jasa-jasa termasuk jasa bidang usaha panas bumi, jasa penambangan ya. Nah, ini sumbernya langsung. Mungkin kalau di bukunya Siti Resmi nggak dijelaskan, ya ini saya coba jelaskan ya. Ini jasa semua. Ya, ini jasa semua. Oke, ya. Kemudian itu jadi tarifnya untuk jasa tetap ya, semua 2% ini. Nggak ada yang dibedakan, semua 2%. Semua dibedakan 2%. Kemudian ada lagi yang perlu harus kita pelajari adalah terkait dengan apa ya? Nah, ini kan untuk jasa itu dibuktikan dengan apa? Jasa dibuktikan dengan kontrak kerja, faktur pembelian dan tagihan dan seterusnya. Gitu ya. Ya. Nah, ini. Ya. Jadi dasar hukum untuk PPh 23 ya, selain Undang-Undang PPh adalah PMK 141. Ya, tinggal nanti Anda lihat jasanya apakah masuk di dalam sini, berarti dia merupakan jasa PPh 23.
gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Gitu ya. Oke ya, ya. Kemudian untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi, gitu ya. Sama seperti di pertemuan sebelumnya, untuk yang tidak punya NPWP dipotong 100% lebih tinggi, ya. Oke. Kemudian PPh 23 itu berutang di akhir bulan, ya. Dilakukan pembayarannya, disediakan untuk dibayar, jatuh tempo pembayarannya, gitu ya. Disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, gitu ya. Jadi PPh 23 ini adalah merupakan pajak yang harus dilaporkan setiap bulan, gitu ya. Kapan? Tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kalau bulan Mei berarti disampaikan bulan Juni, gitu ya. Nah, ini penyetorannya, ingat ini penyetorannya. Disetor oleh pemotong, gitu ya. SPT masa laporannya tanggal 20 bulan berikutnya, gitu ya. Oke. Bukti pemotongan PPh 23, pemotong harus memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23 orang pribadi atau badan telah dipotong PPh pasal 23. Nah, contohnya ini. Ya. Nah, ini contohnya. Contohnya gini. PTA, ya. PTA memberikan royalti kepada B. Gitu. Jadi ada transaksi PTA dengan PTB. PTA punya merek dagang, ya. Merek dagang itu bisa dipergunakan siapa saja. Nilai 10 juta. Maka PTA akan memberikan royalti kepada B sebesar 10 juta. Dan B akan membayar kepada PTA. Gitu ya. PTB akan membayar kepada PTA sebesar 10 juta. Maka identifikasi awalnya adalah ya antara A dan PT A dengan B, ya siapa yang pemberi jasa, mana yang pemberi jasa, mana yang penerima jasa. Satu, ya. Dalam kasus ini maka A dia pemberi jasa, ya. Jasa apa? Jasa royalti tadi, ya. Kalau jasa, ya. Maaf, kalau jasa ya berarti pemberi jasa. Kalau ini berarti penerima jasa. Kalau royalti. Kalau jasa, tapi kalau royalti ya siapa pemilik royalti, siapa yang memanfaatkan royalti. Gitu ya. Nah, identifikasi yang kedua adalah siapa penerima penghasilan, siapa pemberi penghasilan. Gitu ya. Karena transaksinya adalah B membayar kepada A, gitu berarti kan B memberikan penghasilan kepada A. Ya, maka B adalah merupakan pemberi penghasilan. Gitu ya. Merupakan pemberi penghasilan. Kemudian A berarti penerima penghasilan, dia yang terima uang kan? Dia yang terima uang. Ya, sehingga B karena dia pemberi penghasilan maka dia pemotong. Ya. Nah, tadi B merupakan pemotong. Ya, pemotong adalah pemberi kerja, pemberi penghasilan. Ya, penerima penghasilan yang dipotong. Berarti dalam kasus ini, kasus A dan B tadi, ya, A yang dipotong, B pemotong. Maka B wajib potong wajib potong pembayaran kepada A. Gitu ya, wajib potong pembayaran kepada A. Ya, pemotong. Berapa? Karena ini transaksinya adalah royalti, maka nilainya adalah 15% tarifnya. 15% kali 10 juta, berarti 1.500.000. Gitu ya. 1.500.000. Maka B ya, B itu membayar uangnya 8.500.000 ya. Jadi yang dibayarkan bukan 10 juta, tapi 8.500.000. Kenapa? Karena sudah dipotong ya, sudah dipotong PPh 23. Gitu ya. Karena sudah dipotong PPh
Nah, karena PTB itu sudah memotong, maka PTB wajib membuat yang namanya bukti potong sebesar 1.500.000. Nah, sehingga A dia akan menerima uang sebesar 8.500.000 ya. Terima uangnya 8.500.000 dan juga menerima bukti potong. Ya, bukti potong sebesar berapa? Sebesar 1.500.000. Sampai sini pertanyaan? Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kemudian ya, karena PTB sudah potong, ya, maka PTB punya kewajiban apa? Apa? Kewajiban PTB apa? Karena dia sudah potong. Menyetorkan. Ya, ya. Dia punya kewajiban wajib setor. Ya, dia wajib setor ya ke kas negara. Gitu ya. Dia punya kewajiban setor karena B sudah potong, maka dia punya kewajiban setor, ya. Selain itu B juga karena kalau sudah setor, berarti B juga punya apa? Kewajiban untuk lapor, gitu ya. Lapor SPPT. Nah, gitu ya. Jadi B karena dia sudah potong, maka dia punya kewajiban untuk setor, kemudian dia punya kewajiban juga untuk lapor. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, itu jadi begitu ya. Jadi gambarnya seperti ini, ya. Kemudian ini ada lagi apa nih? Oh, ini sewa juga sama tadi ya. Sewa juga sama, ya. Misal transaksinya adalah sewa, gitu ya. Misal sewanya adalah sewa 10 juta, ya. Sewanya 10 juta, kemudian karena ini sewa tarifnya adalah 2%. Kali 10 juta 200.000, maka PTB bayarnya 9.800.000 potong sebesar 200.000. Karena sudah potong, maka setor PPh 23 ke kas negara 200.000, lapor juga SPT massa ke KPP sebesar 200.000. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Gitu ya. Nah, ini saya buat contoh baru lagi nih. Ya. Nilai jasa. Ya, misal jasanya jasa apa ya? Jasa kebersihan. Ya. Kebersihan. Nah, gini ya. Misal jasanya adalah jasa kebersihan. Jadi PTA kepada PTB nilainya adalah jasa kebersihan. Jasa kebersihannya nilainya 10 juta sama. Karena 10 juta berarti karena ini jasa, berarti tarifnya berapa jasa? 2%, Pak. 2%, Pak. 2%. Jasa tarifnya 2%, sebesar 10 juta. Berarti nilainya 200.000. Berarti di sini 9.800.000 gitu ya. 9.800.000 bawahnya adalah ya 200.000 gitu ya. Nah, bukti potongnya 200.000 ya. Jadi kalau jasa ya udah tinggal diganti aja nih. Ini 800.000, ini 9.800.000 kalau jasa. Oke, sampai sini pertanyaan? Jelas? Oke. Jelas, Pak. Jelas. Nah, kemudian ternyata begini. Ya, ternyata begini. Ini nilainya berapa? 10 juta. Gitu ya, nilainya 10 juta. Ternyata nilai
jasanya adalah 10 juta. Nilai jasa sebesar 10 juta. Gitu ya, 10 juta. Nah, kan gini, kalau jasa kebersihan, ya, jasa kebersihan itu kan kita harus mengeluarkan biaya, gitu ya. Misal gini, kita harus ada yang namanya pembelian bahan pembersih, ya, pembersih, ya. Oh jadi gini. Misal gini, saya minta tolong Martin, tolong dong itu gedung vape dibersihkan dari lantai 1 sampai dengan lantai 4, gitu ya. Iya Pak, saya nilai kontraknya adalah 10 juta. Gitu ya. Nilai kontraknya adalah 10 juta. Pertanyaan saya begini kepada Martin. Martin ketika menerima pekerjaan seperti itu, pertanyaannya adalah satu, apakah Martin kerjakan sendiri? Gitu ya. Apakah yang kedua atau Martin rekrut orang, ya, rekrut orang, kemudian suruh bersihkan gedung. Rekrut orang untuk bersihkan gedung. Oke, berarti Martin harus merekrut orang untuk bersihin gedung, gitu kan? Satu itu. Kemudian perlu nggak Martin beli bahan-bahan untuk pembersih lantai, misal, gitu ya, beli karbol, beli apa, gitu kan? Perlu, Pak. Perlu, gitu ya, perlu. Sehingga untuk melakukan pekerjaan itu, Martin membutuhkan yang namanya satu pembelian bahan-bahan pembersih dan juga ongkos tenaga, gitu ya, ongkos tenaga. Ya, anggaplah gini, ongkos tenaganya Martin butuh 1 hari selesai butuh 2 orang, gitu ya, 2 orang. Kira-kira 1 orangnya dibayar untuk bersihin 2 lantai itu 2 juta, gitu kan? 2 juta, berarti jumlahnya berapa, Tin? 4 juta. 4 juta, gitu ya, 4 juta. Ya, 4 juta. Kemudian Martin juga harus beli macam-macam. Ya, harus beli apa namanya? Harus beli mana sih? Nah, selain itu Martin juga harus beli macam-macam apa ya? Beli alat-alat segala macam, itu habislah sekitar 2 juta. Gitu kan? Berarti kan gini, berarti modal untuk pekerjaan ini modalnya hanya berapa? 6 juta. 6 juta. Gitu ya. 6 juta gitu ya. Kok Martin kok itu kan hitung-hitungannya 6 juta tapi kok nilai kontraknya 10 juta gitu ya. Apa kan ini kan buat jasa saya, nanti kan saya harus cari orang, saya harus ngawasin gitu ya. Saya harus mengatur orang, saya harus diselesaikan gitu kan, sehingga Martin minta yang namanya fee jasa gitu kan. Kok gitu Tin, mahal banget Tin? Ya kalau Bapak nggak mau, Bapak kerjain sendiri aja gitu kan. Iya. Iya kan begitu kan. Sehingga karena saya suruh Martin, maka Martin cari ambil keuntungan nih gitu ya. Maka fee jasanya Martin itu adalah 4 juta gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa PPh 23 terutang? Ya. Berapa Martin PPh 23 terutang? 2% dari jasa kan. 2% kali berapa? Atas imbalan jasanya. Berarti yang fee berapa? jasa itu 4 juta. 4 juta. 4 juta. Ya, 4 juta sama dengan 800.000. 800 berapa? 800.000.
800.000 atau 80.000? Iya 80.000. 80.000. Gitu ya. Berarti PPh 23-nya adalah 80.000. 80. Gitu ya. Nah, ini sama ya. Itu ceritanya begitu. Nah, ini kasus 1, ini kasus 1 ya. Ini kasus 2. Ya, kasus 2. Nah, kasus 2 sama, Martin. Itu saya minta tolong vape dibersihin, Tin. Oh iya, Pak. Berapa nilai berapa, Martin? 10 juta, Pak. 10 juta, terus gimana, Tin? Perinciannya berapa? Gitu kan? Rinciannya berapa? Yang kasus 2 nih. Rinciannya berapa, Martin? Udah, Bapak nggak usah tahu rinciannya, pokoknya terima beres deh, Pak, 10 juta sama saya, Pak. Gitu kan? Bapak terima beres aja, Pak. 10 juta deh, Pak. Ya. Nah, ya sudah, Tin, 10 juta beres. Maka PPh 23 terutangnya adalah 2% dikali 10 juta. Gitu ya, sama dengan 200.000. Ya. Pertanyaannya, sama nggak antara kasus 1 dengan kasus 2? Beda, Pak. Bedanya apa? Bedanya kalau di kasus pertama itu sayanya itu seperti ada detail untuk merekrut orang, terus ada pembelian bahan bersihnya. Jadi seperti dipisah gitu antara fee saya dengan ongkos tenaga kerjanya gitu, Pak. Kalau yang kasus 2? Kalau kasus 2, saya hanya terima jasa 10 juta. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi gini, di PPh 23 semuanya itu berpedoman pada apa? Pada kontrak. Ya. Pengenaan PPh 23 ya. Pengenaan PPh 23 berbasis kontrak kerja. Gitu ya. Maka di kontrak kerjanya gimana bunyinya? Ya, kontrak kerjanya gimana bunyinya? Ya. Nah, kontrak kerjanya nggak dijelasin sih, Pak, rinciannya gimana. Ya sudah, berarti PPh 23 dihitung dari nilai jasanya. Gitu ya. Oh, dijelasin, Pak, PPh 23 itu. PPh 23 itu adalah ini nilainya. Gitu kan? Ada fee jasanya 4 juta. Maka dari 2% dari fee jasa. Gitu ya. Makanya dalam hal tadi yang di mana? Yang di PMK tadi gitu ya. Di PMK tadi itu menjelaskan ini. Ya. Di PMK itu menjelaskan ini. Ya. Nah, sebentar. Nah, ini. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 3 gitu ya. Angka 1, 2, 3 tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan dan lain sebagainya. Jika ada kontrak kerja, ada yang namanya kontrak kerja daftar pembayaran gaji upah gitu ya. Jadi rinciannya tadi kan ada gajinya, ada upahnya, maka dia tidak termasuk. Ya, ada faktur pembelian atas pengadaan pembelian barang atau material. Kan tadi pembelian kebersihan, ada alat-alat kebersihannya tadi kan ada invoice-nya. Gitu ya. Sehingga itu tidak dihitung dari nilai bruto. Nilai brutonya berapa? Nilai brutonya kan 10 juta tadi. Tapi di 10 juta itu komponennya ada gaji, upah, ada pembelian pengadaan barang. Ya, sehingga itu ya. Namun ya, dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana di atas gitu ya, sebagai jumlah bruto berdasarkan PPh 23 berdasarkan keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa. Gitu ya. Nah, ini. Jadi begitu. Sehingga kita pedomannya ya lihat aja di kontraknya. Di kontraknya gimana? Karena kontrak itu kan sifatnya mengikat. Gitu ya. Kontrak itu sifatnya mengikat, sehingga ketika di kontrak tidak dijelaskan
bagaimana prosesnya atau bagaimana rinciannya ya sudah, gitu ya. Berarti ya nilai brutonya itu dari yang 10 juta, gitu ya. Ya, nggak diketahui Pak, ini nilainya berapa. Ya udah, berarti ini nilai kontrak, ini sama dengan nilai bruto. Ya, khusus untuk jasa, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Ya, oke. Nah, ini, jadi PPh 23 ya cuma begini aja. Pak, cuma begitu? Iya Pak. Ya, cuma begitu aja. 2% kali 10 juta selesai. Ya, sama seperti PPh 22, tidak ada perhitungan TKP dan lain sebagainya. Ya, memang tarifnya ada 2, gitu ya. Khusus untuk jasa, ya ini ada nilai nilai jika ada nilai daftar upahnya, jika ada pembelian material, maka fee-nya saja berapa. Ya, nah ini jadi tidak bisa terlalu kaku juga, gitu ya. Nah ini kan ya sebenarnya terus lebih enak yang mana? Ya sama aja, dua-duanya juga pengenaannya sama-sama betul, gitu kan. Tapi penggunaannya saatnya berbeda, waktunya berbeda. Kapan? Ya pada saat ada saat ada rincian, berarti yang dikenakan hanya jasanya saja. Tapi kalau tidak ada, ya udah, gitu ya. Ya terus gimana Martin? Harus yang mana Pak? Berarti yang contoh 1 atau contoh 2? Ya Martin maunya gimana? Gitu kan? Martin maunya gimana? Ya tadi masing-masing orang, ya udah Pak, pokoknya terima beres deh Pak. Gitu kan. Oh enggak Pak, ini nanti buat bahannya sekian, ini sekian, nanti Martin laporin Pak. Jadi fee-nya buat Martin sekian. Gitu kan. Tin, kalau enggak jangan segitu lah Tin. Fee jasanya 1 juta aja Tin. Kerjanya gampang kan Tin. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa Pak. Gitu kan. Ya udah, berarti nilai jasanya bukan 10 juta, tapi nilai jasanya adalah 7 juta. Berarti PPh 23 terutangnya ya dari 1 juta aja. Kan gitu kan? Gitu ya. Atau ya kan begitu, gitu ya. Atau ya tadi udah Pak, pokoknya Bapak terima beres aja deh Pak, 10 juta kasih saya. Ya balik lagi, ini kan tergantung kebutuhan. Gitu. Jadi yang kasus 1 betul, yang kasus 2 juga betul. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke PPh final. Ya, ke PPh final. PPh final sama ya, karena ini enggak banyak gitu ya, jadi saya gabung saja sekalian ya PPh final. Oke. Ya, PPh final. PPh final ya, itu diatur di pasal 4 ayat 2. Ya, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh gitu ya. Nah, terdiri dari apa saja? PPh final 4 ayat 2 itu terdiri 1, penghasilan bunga. Nah, ini baru nih. Bunga apa? Bunga deposito dan bunga tabungan. Nah, tadi bunga ya. Ada bunga yang diterima oleh bank. Ya, kalau bunga diterima oleh bank itu bukan objek pajak, gitu ya. Kalau bunga terkait dengan pinjaman uang yang dilakukan oleh orang lain, oleh pihak lain, itu baru terutang, gitu ya. Misal, Martin, Pak, Martin saya pinjam uang, gitu ya, 1 miliar kepada Martin. Ya pasti ada bunganya. Nah itu 23 tuh, ya 23, ya. Nah kalau bunga deposito itu PPh final, ya. Jadi sama-sama bunga tapi pengenaan pajaknya, klasifikasi pajaknya berbeda, gitu ya. Kalau ini dia merupakan PPh final, ya. Tarifnya berapa ya nanti kita bahas, gitu. Tapi yang harus Anda pahami adalah itu adalah PPh final. Kemudian dibahas lagi hadiah.
Ya, tadi ada di 23 kita bahas hadiah. Di 4 ayat 2 kita bahas lagi hadiah. Di 21 ada juga hadiah. Gitu kan? Nah, bedanya adalah ya, kalau yang 4 ayat 2 itu hadiahnya yang berasal dari undian. Ya, kalau undian, Anda tahu undian gitu kan? Undian itu kan ya apa namanya ya? Yang nggak pakai usaha kan? Dia tidak mengeluarkan effort, ya. Ya, PPh 4 ayat 2 final. Transaksi saham itu final. Penghasilan harta berupa tanah, bangunan, jasa konstruksi, jasa real estate, persewaan tanah dan bangunan. Nah, ini sewa juga nih. Ada lagi sewa. Ya. Bedanya apa? Kalau tadi adalah sewa harta bergerak, ini adalah sewa harta tidak bergerak. Ya. Seperti apa? Tanah, bangunan, rumah, pabrik, sewa bengkel. Nah, itu PPh 4 ayat 2. Ya, satu itu. Jasa. Tadi jasa katanya masuk di 23, Pak. Iya, jasa. 23, kalau jasa 23 itu tarifnya 2%. Tapi ada lagi jasa konstruksi. Jasa konstruksi final. Ya, jasa konstruksi final. Kemudian jasa real estate, jasa developer itu juga final. Ya, kemudian penjualan tanah dan penjualan bangunan itu juga final. Ya, penjualan tanah dan bangunan itu juga final. Kemudian penghasilan tertentu lainnya, ya, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah itu juga final. Ya, nah jadi ya itu final juga sama, gitu ya. Nah, nanti kita bahas juga ya penghasilan apa saja yang final lainnya. Ya. Nah, sama tadi ini juga sudah dibahas tadi sewa 23, sewa 24. Kalau sewa 23 itu bukan tanah dan bangunan atau sewa bergerak, harta bergerak, 4 ayat 2, sewa tanah dan bangunan. Gitu ya. Pemotongnya siapa? Ya, tadi tergantung dari kasusnya. Kalau kasusnya adalah pokoknya yang potong PPh itu adalah pemberi penghasilan. Gitu ya. Kalau undian, hadiah undian, siapa yang potong? Ya penyelenggara kegiatan. Gitu kan? Hadiah undian Bank BCA, berarti yang potong adalah Bank BCA. Gitu kan? Kalau hadiah kuis, ya berarti penyelenggara kuis, gitu kan? Itu kan termasuk hadiah juga, ya. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya nanti pemotong itu Anda tidak usah hafalkan, akan hafal dengan sendirinya. Kenapa? Karena pasti yang namanya pemotong PPh itu adalah pemberi penghasilan. Tinggal Anda lihat penghasilannya apa, gitu ya. Penghasilannya berupa bunga dari deposito, ya pasti bank. Ya kan, pemotongnya pasti bank, sudah. Ya. Nah, itu, ya. Nah, kemudian jasa konstruksi ya siapa pemberi kerjanya? Ya pemberi kerjanya adalah yang punya kegiatan konstruksi. Gitu kan? Karena yang dipotong adalah yang menerima jasa konstruksi. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Sehingga objeknya apa? Objeknya ya penghasilan dari bunga deposito, penghasilan bunga, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, untuk PPh final, ya, bunga deposito, bunga obligasi, hadiah undian, transaksi derivatif, transaksi jasa konstruksi, semua, ini tarifnya beda-beda. Ya, semua tarifnya beda-beda, nggak ada yang sama. Ya, karena tarifnya nggak ada yang sama, tarifnya sendiri-sendiri, maka itu juga didukung dengan aturan yang berbeda-beda, gitu ya.
ada yang diatur menggunakan PMK, ada yang diatur menggunakan PP. Ya, nah ini contoh bunga deposito. Bunga deposito itu diaturnya di PMK 51 tahun 2021. Berapa bunga deposito? 20%. Bunga simpanan koperasi 10%, tapi sekarang ini sudah tidak dikenakan. Ya, bunga simpanan koperasi itu bukan objek pajak. Bunga dari kewajiban, ya, 0 sampai dengan 20%. Diatur di PP. Dividen orang pribadi itu bukan tarif dividen orang pribadi itu bukan objek pajak. Ya, lotre undian 25%. Ya, diatur di PP. Transaksi derivatif 2,5% diatur di PP. Ya, banyak. Jasa konstruksi PP 51 tahun 2008. Tapi ini sudah diganti lagi nih. Ya, ini sudah berganti lagi. Nanti kita bahas. Sewa tanah. Ya, ini masih berlaku, tarifnya 10%. Ya. Kemudian hak atas tanah bangunan juga diatur juga, transaksi saham juga diatur juga. Gitu ya. Nah, jadi itu semua merupakan pajak final. Gitu ya. Termasuk apa? Termasuk PP 46 tahun 2013. Ini sudah diganti dengan ke PP 55 tahun 2022. Ya. Nah, dasar hukumnya juga ini dasar hukumnya. Ya. Wah, kalau gitu tarifnya banyak, Pak. Iya, banyak. Itu berarti harus dihafalin juga, Pak. Untuk UAS nggak usah, ya. Ini nggak usah dihafal, ya. Nanti Anda akan hafal sendiri, gitu ya. Nah, ini contohnya, ini contoh untuk PP 55. Ini PP berapa nih? Nah, ini penyesuaian di bidang tarif perpajakan PP 55 nih. PP 55 tahun 2022. Ya. Terkait dengan PPh final. Ini objek pajak. Ya, objek pajak, kriteria keahlian tertentu ini. Nah, PP 55 ini sepertinya pernah kita bahas. Ya. PP 55 nah ini bentar, ini PP 55 ini dividen ya. Ini termasuk tadi yang terkait dengan dividen koperasi diatur di sini. Tarifnya mana tarifnya sebentar. Tarif 10 ya. Ini juga diatur di sini semua. Yang finalnya mana yang finalnya ya? Ini banyak sekali di PP ini banyak sekali yang diatur ya. Tapi yang mengatur terkait dengan PPh final itu ada di bentar saya cari dulu, saya di pasal 55 kalau nggak salah. Nah, ini. Pasal 55 ini nih ya, pasal 56 ya. Pasal 56 terkait dengan pajak penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ya, sebesar 0,5% nih. Tarif PPh bersifat final sebagaimana dimaksud ayat 1 bersebesar 0,5% gitu ya. Atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan PPh final yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Ini PPh final ya di PP 55 tahun 2022 ya. Nah, siapa gitu ya? Oh iya, ini terus wajib pajak apa? Gitu kan? Wajib pajak apa? Wajib pajak apa saja semua kecuali ini yang diterima oleh pekerjaan bebas, penghasilan yang diterima oleh yang dibayarkan di luar negeri gitu ya. Kemudian jasa juga sama ya.
Jasa yang dengan pekerjaan bebas sebagai maksud adalah jasa tenaga ahli dan seterusnya. Ya. Nah, ini. Nah, ini. Wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan PPh final sebagaimana dimaksud di pasal 6 merupakan 1 orang pribadi, 2 wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan, firma dan lainnya. Ya, yang menerima atau memperoleh penghasilan bruto tidak lebih dari 4,8 M setahun. Oh, berarti yang dihitung menggunakan ini itu adalah orang pribadi, bisa badan yang punya penghasilan brutonya gitu ya. Penghasilan bruto atau pendapatan kotor ya. Kalau mahasiswa akuntansi itu nggak kenal tuh peredaran bruto, kenalnya apa? Kenalnya pendapatan kotor, Pak. Oh iya, itu pendapatan kotor. Ya, kalau pendapatan kotornya tidak lebih dari 4,8 M dalam setahun. Itu dikenakan tarif sebesar berapa? Sebesar 0,5% atau setengah persen dari bruto. Ya. Nah, itu ya. Satu itu. Jadi PPh ini setengah persen ini untuk wajib pajak yang punya pendapatan kotor kurang dari 4,8 miliar. Gitu ya. Kemudian termasuk ya pendapatan dari cabang. Jadi kalau ada punya cabang ya pokoknya digabung semuanya deh. Perusahaan induk, kantor pusat dan kantor cabang ya, itu digabung semuanya. Gitu ya. Oke. Kemudian nah, tapi ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Batas waktunya kapan? 7 tahun. Jadi hanya berlaku 7 tahun. Ya, hanya berlaku 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi. Hanya 4 tahun bagi wajib pajak badan yang bentuknya koperasi, CV, firma, BUMD dan lain sebagainya yang didirikan oleh 1 orang. 3 tahun untuk yang berbentuk PT. Gitu ya. Jadi ada masa berlakunya nih. PP 55 ini ada masa berlakunya, nggak bisa selamanya. Ya. Hanya berlaku 3 tahun. Ya. Sejak kapan? Gitu ya. Makanya dalam perpajakan itu kan saya sudah sampaikan bahwa memberikan kepastian hukum. Gitu ya. Memberikan kepastian hukum, maka juga harus diatur. Oh, berlakunya 3 tahun. Ya. Sejak kapan, Pak? Mulai kapan? Gitu kan? Mulai kapan? Pak, Martin, ini ada soal UTS, waktunya 90 menit. Oh iya, Pak. Dimulai dari kapan, Pak? Oh, dimulai dari nanti malam jam 12. Oh, berarti kalau mulai jam 12 malam, berarti Anda bisa hitung. Gitu ya. Kapan? Ya mulai saat ini. Gitu ya. Kalau mulai saat ini ya 90 menit ya Anda harus kumpulkan. Jadi Anda harus buru-buru. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Gitu ya. Jadi hanya berlaku 3 tahun. Misal gini, untuk PT hanya berlaku 3 tahun. Sejak kapan? Ya, sejak ini. Ya, sejak penghitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud ya berlaku ketentuan sebagai berikut. Bagi wajib pajak yang terdaftar setelah berlakunya peraturan pemerintah ini, jangka waktu pengenaan PPh final dihitung sejak tahun pajak wajib pajak bersangkutan terdaftar. Gitu ya. Berarti sejak diberlakukannya peraturan ini. Tapi ya untuk wajib pajak yang terdaftar di sebelum aturan ini ya dihitung mulai terdaftar. Ya, artinya gini, artinya misal ada perusahaan terdaftarnya tahun 2020, masih bisa nggak pakai aturan ini? Martin, masih bisa nggak pakai aturan ini? Bisa, Pak. Kayak gini ya. Jadi PTA ya telah terdaftar sebagai wajib pajak pada tahun
tahun 2000. Gini deh, tahun 2010 deh, tahun 2010. Ya. Ada WP PTA telah terdaftar sebagai wajib pajak pada tahun 2010. Pertanyaannya adalah, masih bisa menggunakan aturan ini nggak? Nggak bisa, Pak. Udah lewat 7 tahun. Nah, gitu ya. WP PTA. Kok 7 tahun? Oh, berarti 3 tahun ya, Pak? Ya, 3 tahun. Berarti gini, berarti WP PTA 2000, kalau kita mengikuti aturan ini, WPA terdaftar tahun 2010. Berarti kalau mau pakai ini, dia WP PTA, gitu ya, paling lama sampai dengan tahun 2013. Ya, kenapa? Karena cuma berlaku 3 tahun doang. Ya, nggak bisa berarti PTA ini nggak bisa pakai PP ini, nggak bisa memanfaatkan PP ini. PP ini bilangnya cuma seperti ini, gitu ya. Sehingga nggak bisa dia pakai tarif sebesar berapa? Nggak bisa pakai tarif sebesar 0%, gitu ya. Nggak bisa pakai tarif 0%, maaf, setengah persen. Jadi nanti menghitung menggunakan, ya, kalau nggak PPh pasal 17 atau PPh 31 huruf E. Gitu ya, yang 22%. Ya, bergantung omset. Ya, yang jelas ini bukan untuk ini, kecuali kalau WPA terdaftar tahun 2000 terdaftar tahun 2021. Gitu ya. Terdaftar tahun 2021. Bisa nggak pakai aturan ini? Bisa Bisa, nggak? Pak. Bisa. Ya, bisa. WPA sampai dengan menggunakan aturan ini. Tapi paling lama adalah sampai dengan 3 tahun. 3 tahunnya 2021, berarti tambah 3, 2024. 2024. Ya, berarti untuk tahun buku 2024 saja. Sekarang tahun buku 2025, udah nggak bisa pakai ini lagi. Ya, nggak bisa pakai ini lagi, karena ini berlakunya adalah tahun 2022. Gitu ya. Jadi nggak bisa pakai aturan ini. Nah, jadi begitu. Ya. Nah, kalau yang lewat, apalagi tahun 2023 ya gampang, 2023 tinggal tambahin aja 3 tahun, selesai. Ya, karena kan peraturan ini sudah berlaku, sehingga kalau begini sehingga jelas, ya, tidak ada lagi multi tafsir, tidak ada lagi pertanyaan, gitu ya. Nah, ini, nah jadi aturan itu begitu, ya, harus. Nah, Anda ketika baca aturan ya harus dibaca pelan-pelan memang, gitu ya, baca aturan ini pelan-pelan, ya. Nah, ini, ya. Tapi ingat lagi, ada tapinya juga nih. Tapi untuk wajib pajak orang pribadi, ya, khusus wajib pajak orang pribadi yang peredaran bruto tertentunya itu, ya, di bawah 500 juta, itu tidak dikenakan pajak. Ya, tidak dikenakan pajak. Kenapa? Karena dia di bawah 500 juta setahun. Ya. Nah, ini tadi lah katanya orang pribadi kena. Iya, kena. Ini kan di sini kan orang pribadi kena. Ya, adalah orang pribadi mana tadi? Ya, wajib pajak orang pribadi di bawah dari 4,8 M. Tapi kalau di bawah dari 500 juta, ya, malah nggak kena. Ya, ini PP 55 masih berlaku sampai hari ini. Ya, PP 55 itu masih berlaku sehingga ini. Oke, sampai sini pertanyaan? Itu. Ya. Nah, Pak. Ya. Kalau misalnya orang pribadinya itu kerja gitu ya, misalnya dia penghasilan dalam setahunnya lebih dari 500 juta gitu. Jadi kehitungnya dia kena
tarif PPh 21 sama PPh final, Pak? Atau gimana? Oh, gini ya. Oke, makanya tadi itu buat siapa gitu ya. Pak, dia kerja, Pak. Kerja di mana, Martin? Oh, kerja di Bank BCA, Pak. Oh, kalau kerja di Bank BCA berarti dia ada yang berarti dia PPh 21-nya sudah dipotong ya oleh si bank. Satu, udah selesai berarti, walaupun jumlahnya setahun, dia direktur Pak, setahun gajinya 1 M, ya udah PPh 21-nya dipotong oleh bank. Selesai. Kenapa? Karena dia ada pemberi kerja. Iya. Gitu ya. Dia pemberi kerja. Nah, pertanyaannya terus adalah, ini orang pribadi yang mana nih? Kalau gitu, orang pribadi yang 21 tadi yang kita bahas. Gitu ya. Bukan. Ini adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan usaha Oh, di sini. usaha. Ya. Bentar. Ya, nih, ya. Wajib pajak yang memiliki final tidak termasuk penghasilan diterima oleh wajib pajak nih, tidak termasuk. Tidak termasuk berarti bukan termasuk penghasilan diterima oleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ya. Pekerjaan bebas itu apa? Pekerjaan bebas itu adalah satu, ada pengacara, akuntan, arsitek, bukan, gitu ya. Ada juga pemain film atau lain-lainnya juga bukan, ya, bukan. Terus yang mana, Pak? Ya ini, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto, ya. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto ini adalah wajib pajak orang pribadi yang dia melakukan kegiatan usaha. Ya, peredaran bruto, penjualan kotor tadi, pendapatan kotor. Ya, apa coba namanya kalau orang bukan jual? Kalau pendapatan kotor itu apa? Ya kan? Dari hasil jualan. Iya. Ya jualan apa, Pak? Ya terserah jualan apa. Misal Martin punya kios, penjualannya sebulan 100 juta. Iya kan? Iya. Nah, itu kan hasil ya itu kan. Nah, itu wajib pajak itu peruntukannya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan begini. Martin bekerja di bank, kemudian Martin juga punya usaha. Gitu ya. Ya berarti terus gimana, Pak? Ya berarti ada 2 penghasilan. Ya, terus ngitungnya gimana, Pak? Ya ngitungnya ya harus digabung. Gitu ya. Harus digabung. Maaf, ya harus digabung gitu ya. Jadi nanti di penghasilan Martinnya yang usaha tuh labanya berapa? Gitu ya. Karena Martin usaha berarti kan ada pendapatannya, ada modalnya, ada ada harga pokok barangnya. Nah, laba bersihnya berapa? Nah, itu tetap nanti dihitung menggunakan BPh 21 juga. Gitu ya. Nah, ini jadi yang dimaksud di PP 55 itu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan usaha. Ya. Oke ya. Oke, Pak. Ya. Sampai sini ada lagi? Ya. Ini PP 55 tahun 2022. Gitu ya. Ya, mungkin di buku juga nggak dibahas juga. Gitu ya. Nah, kalau buku nggak dibahas ya berarti ini Anda jadikan sebagai tambahan bacaan. Gitu ya. Oke. Satu PPh PP 55. Kemudian ada juga PP PP 9. PP 9 tahun 2022. Ya. Menggantikan PP 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Nah, ini kita lihat juga. Ya. Anda langsung baca sumbernya langsung. Gitu ya. Ini bukan dari buku tapi dari sumbernya langsung. Ya, ini. Nah, untuk jasa konstruksi itu ada klasifikasinya. Ada jasa konstruksi sifat umum, jasa konstruksi spesialis, ya, dan lain sebagainya. Kemudian dibagi menjadi 3 layanan. Konsultan konstruksi, pekerjaan konstruksi, pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ya.
Kemudian, nah ini tarifnya. Tarifnya adalah 1,75% untuk pekerja konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau kompetensi kerja usaha perorangan. Ya, 1,75. 4% untuk penyedia jasa yang badan usaha kompetensi perorangan yang tidak memiliki sertifikat badan usaha, 2,65%, dan seterusnya. Ya, ini tarifnya. Ya, pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final terhadap penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat, ya, meniadakan kewajiban memiliki sertifikat peraturan bidang jasa konstruksi. Ya, jadi ini bersifat final. Kemudian dalam penyedia jasa BUT, ya, dan seterusnya, final, gitu ya. Ini final semua. Ya, ini konstruksi. Nah, ini ya, ini itu pasal 1 dirubah. Di sini pasalnya ya seperti ini, gitu ya. Pasal 2 dirubah, pasal 2-nya. Kemudian pasal 3, lengkap berarti pasal 4, gitu ya. Semua final ini. Ini semua final. Ya, semua penghasilannya bersifat final. Oke, sampai sini pertanyaan? Ya, ini jasa tarifnya nih. Tarifnya bukan 2% lagi ya. Karena sudah ada aturan ada PP yang mengatur, ya ikut ini. Ya. Oke, itu. Kemudian ada lagi pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah bangunan, perjanjian mengikat jual beli tanah bangunan beserta perubahannya. PP 34 tahun 2016. Ya, PP 34 tahun 2016 ini mengatur untuk siapa nih, ya. Ini PPh final ya, terutang pajak yang bersifat final, ya. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah bangunan. Oh, berarti ini pengalihan hak atas tanah dan bangunan, perjanjian jual beli tanah, ya, tanah dan bangunan, ya, tanah dan bangunan. Kemudian besarnya berapa? Besarnya adalah ini 2,5%. 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan selain bangunan rumah sederhana, rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Oh, ini untuk developer, gitu ya. Jadi siapa saja? Ini untuk developer, ya. Developer kena PPh finalnya 4 ayat 2 terkait dengan transaksi penjualan tanah dan bangunan 2,5%. Ya. Kemudian 1%. 1% kalau dia jenis bangunannya berupa rumah sederhana, rumah susun sederhana. Ya, makanya atau mungkin gini, perumahan, ada perumahan komersil, ada perumahan subsidi, gitu ya. Kalau Anda pernah dengar tuh ada perumahan komersil dan perumahan subsidi. Nah, 2,5% itu untuk perumahan komersil, ya. Real estate, cluster, tuh ini tarifnya 2,5%. Nah, ini rumah subsidi, ya rumah BTN yang dindingnya pakai batako, yang temboknya 1/2, ya. Nah, ini tarifnya 1%, ya. 0% untuk pengalihan hak atas bangunan kepada pemerintah, gitu ya. Kalau yang beli adalah pemerintah, tarif pajaknya 0%. Tapi kalau yang jenis bangunannya ada bangunan subsidi atau bangunan sederhana itu 1%. Ya. Nah, itu. Kemudian tadi ini bersifat final, jelas. Gitu ya, bersifat final. Kemudian itu poin pentingnya, ya. Bawahnya nanti bisa dibaca, ya. Buat saya poin pentingnya itu, ya.
Nah, nanti diatur lagi atau bagaimana seperti apa, kapan dibayarnya, siapa yang potong dan lain sebagainya, silahkan dipelajari gitu ya. Kemudian ada PP berapa tadi? PP itu sudah, ini PP berapa nih? PP 55, PP 55 juga sudah tadi. Ya. Nah, itu contoh bentuk aturan ya, aturan rujukan, aturan turunan dari undang-undang. Gitu ya. Karena tidak semua hal bisa dijelaskan melalui undang-undang, maka diperlukan aturan turunan yang diatur dalam bentuk PP, gitu ya. PP peraturan pemerintah. Yang tanda tangan langsung ya presiden, ya. Yang tanda tangan adalah langsung presiden, ya. Beda dengan PMK. Kalau PMK Menteri Keuangan yang tanda tangan, ya. Beda ya. Nah ini, oke. Ada? Jelas? Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan dan jelas, saya absen dulu. Untuk kelas D ya.